Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 54 dan ayat 55. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Topik dari ayat emas renungan kita adalah kebangkitan Kristus adalah alasan bagi kita untuk bersukacita. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lonceng Kemenangan. Di Inggris pada abad ke-17, bunyi lonceng gereja yang berkumandang memberikan pengumuman mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di daerahnya.
Lonceng tersebut tidak hanya mengumumkan ibadat keagamaan, tetapi juga peristiwa pernikahan dan pemakaman. Jadi, ketika John Donne, penulis sekaligus kepala Katedral Saint Paul, terbaring tidak berdaya akibat wabah pes yang merenggut ribuan nyawa di London, ia dapat mendengar lonceng terus-menerus berdentang mengumumkan kematian demi kematian. Dalam tuangan pemikirannya pada buku harian renungan yang kemudian menjadi buku klasik, ia mendorong pembacanya, kita tidak perlu mencari tahu untuk siapa lonceng itu berdentang. Lonceng itu berdentang untuk kita sendiri. Tepat sekali kitab Ibrani mengajar bahwa kelak kita akan menghadapi maut. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tertulis di dalam kitab Ibrani 9 ayat 27. Tetapi jika kita percaya kepada Injil, berita kematian tidak akan menggentarkan kita. Kita tahu, seperti yang dijaminkan Paulus dengan sukacita, bahwa kebangkitan Yesus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Maut telah ditelan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dapat dilihat di kitab 1 Korintus 15 ayat 54. Sengatnya telah hilang. Dapat dilihat di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 55. Apabila lonceng berdentang bagi umat Kristiani, maka lonceng tersebut mengumandangkan kabar baik tentang kemenangan Yesus atas maut. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di dalam Kristus, sukacita hanyalah tentang orang-orang lain yang menjadi murid Kristus karena pemberitaan kita. Paulus menulis, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Tertulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Di dalam Kristus, sukacita bagi orang percaya adalah sesuatu yang tetap. Sebab sukacita itu sendiri adalah karya Roh Kudus yang tinggal dan menetap dalam hati kita. Sukacita ini hanya dibangun di atas karya penebusan Kristus yang telah membangkitkan kita dalam kebangunan hidup yang baru. Sukacita ini sedikit pun tidak dipengaruhi harta, keadaan lingkungan atau apapun di luar dari Kristus. Murni hanya karena Kristus, karena cinta kita padanya, dan karena ketaatan kita. Oleh karena itu hal ini tidak dapat ditawar. Sukacita adalah kewajiban bagi semua orang percaya. Dalam Alkitab, tulisan yang diulang-ulang adalah menunjukkan penekanan akan kata tersebut. Semua orang mencari kebahagiaan, tak ada perkecualian dalam hal ini. Apapun sarana berbeda yang mereka gunakan, mereka semua cenderung menuju tujuan ini. Penyebab sebagian orang pergi berperang, sedangkan lainnya menghindarinya, adalah keinginan yang sama pada keduanya, disertai dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Ini adalah motif dari setiap tindakan semua orang, bahkan mereka yang menggantung diri. Coba saudara bayangkan,
Sungguh berbahaya untuk berusaha meletakkan samudra dalam setetes air hujan untuk berusaha menempatkan kebenaran dan kasih Allah dalam buklet. Tetapi saya berpikir itu bukan hanya berbahaya, itu penuh kasih, dan itu perlu. Allah pernah melakukannya sekali. Ia menempatkan dirinya yang tak terbatas dalam seorang manusia, Yesus Kristus. Lihat kitab Kolose 2 ayat 9. Isi dari ayat tersebut adalah, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kitab Kolose 2 ayat 9, ini jauh lebih menakjubkan daripada meletakkan samudra dalam setetes air hujan. Dan itu adalah kasih. Karena ia adalah manusia sekaligus juga Allah, ia dapat mati demi dosa-dosa kita sendiri. Tetapi banyak orang tidak mengenal Allah di dalam Dia, dan saya mengambil risiko banyak orang tidak melihat Injil dalam buklet ini. Risiko saya besar, karena saya bukan Allah dan saya tidak sempurna. Tetapi saya mengasihi Anda dan ingin Anda melihat apa yang telah Allah kerjakan untuk menyelamatkan Anda. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan renungan malam saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan,
menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.